Tidak ada waktu untuk berduka atas Maki setelah dia diterbangkan oleh kilatan hitam Sukuna. Selanjutnya maju. Penyihir tingkat 1 terkuat, Kusakabe, menghadapi Sukuna. Meski ragu dan ingin mundur, pria sejati ini tetap melompat maju. Menghunus pedang, gaya bayangan baru. Domain sederhana, Bato. Melihat ini, Sukuna pun bingung. Mau adu pedang cepat melawan tebasanku? Kusakabe punya rencana sendiri. Domain sederhana memang bisa menetralkan efek serangan mematikan, tapi tak bisa menetralkan teknik kutukan musuh. Namun, di dalam area ini, energi kutukan Kusakabe memuncak, dan teknik Sukuna bisa dilemahkan. Sukuna tak banyak omong. Langsung melancarkan tebasan. Hebatnya, Kusakabe menangkis semuanya. Benar sekali, domainnya sudah disetel khusus untuk menangkis otomatis serangan yang masuk. Sebelumnya, Kusakabe harus repot membaca percikan energi atau kuda-kuda Sukuna sebelum menebas. Sekarang, dengan mode auto counter ini, dia merasa punya peluang menang. Baru saja berpikir begitu, refleks Kusakabe menangkis tebasan Sukuna lagi. Tapi Kusakabe kaget luar biasa karena serangan kali ini datang tanpa peringatan sama sekali. Sukuna melipat tangannya dan menyeringai, hehe. Coba tangkis tebasan selanjutnya. Mendengar itu, Kusakabe sadar. Tebasan pemotong ruang akan datang. Kenapa Kusakabe diakui sebagai tingkat 1 terkuat? Karena jurus pamungkasnya. Domain sederhananya tak butuh sumpah pengikat. Dan jangkauannya sangat luas. Kembali ke pertarungan, Kusakabe langsung memperluas domainnya. Suku tahu itu cara untuk menahan tebasan pemotong ruangnya. Teknik Bato awalnya adalah serangan balik yang umum, menunggu musuh maju. Tapi Kusakabe memodifikasinya. Dia memperluas area, menjebak musuh di dalam, dan mengaktifkan mode serangan otomatis. Berkat jurus ini, pria tanpa teknik ini jadi yang terkuat. Menurut Nanami, jurus ini mustahil dipatahkan. Tentu saja, kecuali oleh Gojo Satoru. Saat Sukuna melangkah masuk ke domain Kusakabe, tebasan otomatis langsung aktif. Sukuna disayat hingga berdarah. Namun akibat tebasan ringan itu, pedang Kusakabe patah. Dia tidak berhenti. Langsung melempar jasnya, menutupi pandangan Sukuna. Lalu meninju Sukuna telak. Sukuna merobek jas itu dengan tebasan. Tapi Kusakabe menghindar, sambil menendang. Sukuna terpental oleh tendangan itu. Kusakabe melesat maju untuk adu fisik. Dalam hati, dia mengutuk. Ini bukan gayaku. Ngapain aku bertarung sekeras ini? Tapi dia sadar ini untuk kepala sekolah Yaga. Meski Yaga sudah tiada, orang mati tak bisa bicara. Yang hidup hanya bisa membayangkan harapan orang yang sudah meninggal. Kalau dia lari sekarang, Yaga tidak akan marah, tapi pasti akan sedikit kecewa. Bukan karena dia tak berjuang, tapi karena gagal berjuang bersama. Kusakabe memang tukang mengeluh, tapi cerdas, jujur, dan pria yang sangat lembut. Begitulah cara semua orang menilainya. Kembali ke pertarungan, Kusakabe melompat akrobatik, menghindari tebasan Sukuna. Tak ada waktu untuk melamun. Kalau dia mundur, Sukuna akan membantai Miwa dan yang lain. Anak-anak itu sudah bertaruh nyawa. Di manakah orang dewasa bisa menjadi pengecut? Kusakabe mantap. Dia lepas kemejanya, lalu memadatkan energi kutukan jadi bilah pedang. Gaya bayangan baru, naga. Satu tusukan mengarah ke Sukuna, mengincar jantung yang terluka. Terlalu mudah ditebak, pedang energi Kusakabe ditangkap dengan tangan kosong oleh Sukuna. Kusakabe cuma bisa pasrah mengumpat. Sialan. Detik berikutnya, Kusakabe tumbang ditebas telak dari depan. Tanya-tanya segera muncul untuk menyelamatkannya. Tapi kali ini Sukuna sudah siap. Dia muncul tepat di belakang Ui Ui. Tekanan mengerikan membuat Ui Ui merinding. Saat Ui Ui berbalik, tebasan meluncur. Serangannya meleset, hanya menyisakan goresan di aspal. Sukuna mendongak dan bergumam. Aku tak kenal kau. Di atas gedung, berdirilah sang bule, Miguel. Sambil menenteng Ui Ui dan membenarkan kacamata hitamnya, dia membalas. Bisa-bisanya kau tak mengenalku? Ya, mantan pria getok yang pernah beradu mekanik dengan Gojo. Miguel siap tempur. Sungguh tak ada waktu berduka. Estafet pembantaian Sukuna di Shinjuku. Gojo, Kashimo, Higuruma, Yuta, Maki, dan Kusakabe semua telah tumbang.
Selanjutnya, mantan anak buah Geto, penyihir terkuat dari luar negeri, Miguel. Kali ini benar-benar tak ada jeda. Tapi Miguel tak sendirian. Ada Larue, merekalah yang membantu Kusakabe tadi. Mengapa mereka ada di sini? Kilas balik sebelum perang dimulai. Yuta khusus mencari mereka. Meminta bantuan untuk melawan Sukuna. Tapi Miguel menolak mentah-mentah. Gila aja, Gojo saja bisa mati lawan monster itu. Larue membujuk. Bilang mereka takkan maju duluan, tapi menunggu Sukuna sekarat untuk serangan akhir. Miguel tetap ngeyel. Sekarat apanya? Lihat tuh mukanya aja serem. Karena Miguel keras kepala. Larue meminta Yuta keluar sebentar, agar dia bisa bicara berdua. Suasana hening sejenak. Miguel bertanya, apa rencanamu? Larue tak langsung menjawab, tapi mengingatkan alasan mereka. Ikut Geto Suguru dulu, untuk menjadikan Geto Raja. Miguel setuju, karena itulah dia mau ikut ke Jepang. Tapi sekarang, Geto sudah mati. Larue bilang, ini beda. Anggap saja ini ritual berkabung untuk Geto. Kita datang ke makamnya, duduk, makan bersama, lalu mengucapkan selamat tinggal. Kita bertarung sekuat tenaga. Dan berteriak ke surga bahwa kita baik-baik saja. Mendengar itu, Miguel akhirnya luluh. Meski dia tahu, perang ini sama saja masuk neraka. Miguel setuju bertarung. Tapi dengan satu syarat, dia baru turun kalau Gojo dan Yuta kalah. Serta Sukuna tak bisa pakai domain lagi. Kembali ke masa sekarang, Sukuna memang sudah babak belur. Tak bisa perluasan domain. Teknik kutukan pembaliknya, RCT, lengan kiri hancur. Lengan kanan rusak. Dan jantungnya robek. Miguel sampai merasa nggak enak hati. Rasanya seperti datang untuk membunuh. Sukuna menyerang duluan. Larue melompat turun dan melepas tekniknya. Tangan raksasa menerjang. Sukuna dicengkeram dengan lambat dan erat. Lalu dibanting keras ke tembok. Tapi, garis muncul di telapak tangan Larue. Sukuna memberontak. Dari genggaman. Tapi Miguel melesat. Melakukan akrobat satu tangan bak menari. Dia dengan santainya menghindari semua. Tebasan Sukuna. Tarian monyet ini sukses membawanya ke depan Sukuna. Adu fisik dimulai. Teknik kutukan Larue, tangan gaib. Bisa menangkap musuh dengan tangan raksasa. Tangan itu bisa regenerasi tanpa batas. Namun, 10% dari serangannya akan memantul ke tubuh Larue. Sukuna sadar teknik Larue itu ampas. Yang menarik adalah Miguel. Tekniknya, lagu doa, Hakuna la Ana. Ritme tubuhnya bisa mengusir kutukan. Dan memperkuat fisiknya. Tekniknya sih biasa saja, tapi fisik alami Miguel sangat mengerikan. Bahkan Gojo Satoru memujinya habis-habisan. Dan sekarang, Sukuna merasakannya sendiri. Serangan kaki, ditangkis dengan mulus. Lalu dengan gesit, Miguel bergerak di sekitar Sukuna. Meninju perut Sukuna. Disusul sikutan tajam. Kena dua telak, Sukuna sadar. Ada seseorang di belakangnya. Dia refleks menghindar. Itu darah menembus milik Choso. Sukuna berbalik dan langsung menebas. Pilih kena. Tebasan telak. Tiba-tiba, atap kaca pecah. Yuji Itadori terjun dari atas, menghantam Sukuna dengan dua pukulan. Tapi, Sukuna berhasil menangkisnya. Melihat Yuji, Sukuna mengejek, "Kau masih hidup?" Oh, sama seperti domainnya, untuk memicu tebasan ruang. Sukuna butuh segel tangan Enmaten. Tapi lengan kirinya sudah putus sebelum reinkarnasi. Demi membunuh Gojo. Dia membuat sumpah yang mengikat. Sekarang, untuk tebasan pemotong ruang, dia harus merapal segel dan mantra bersamaan. Serta menggunakan tangan untuk arah tebasan. Bersamaan dengan pukulan Yuji. Lengan kiri atas Sukuna tiba-tiba terpotong. Sukuna jelas kaget. Dia tidak menyangka orang yang terkena Black Lightning miliknya bisa kembali secepat ini. Ya, itu adalah Maki Zenin. Berkat serangan mendadak ini, Yuji melihat secercah harapan. Sekarang Sukuna hanya punya dua lengan kanan. Mustahil membuat segel tangan. Teknik kutukan pembaliknya juga belum pulih. Yuji merasa yakin, kita bisa menang. Ini hasil kerja keras. Semua orang selama ini. Saatnya mengakhiri semua ini. Buka sampahnya kemenangan. Jangan senang dulu. Kilatan petir hitam merebut. Sukuna melepaskan Black Lightning lagi. Menghantam Larue keras ke dinding. Dulu, Gojo memulihkan RCT-nya dengan dua kilat hitam. Sekarang, Raja Kutukan juga telah melepaskan dua petir hitam. Apa yang akan terjadi? Kilatan hitam adalah serangan biasa namun berdampak kritikal. Dalam estafet kematian melawan Sukuna di Shinjuku.
Antrean penyihir sudah masuk gelombang ke-8. Mantan rekan Geto, Miguel, dan Larue, turun tangan. Dan Maki bertarung lagi, dan berhasil. Potong tangan Sukuna, Yuji melihat secercah harapan kemenangan. Tapi di situasi terdesak begini, Sukuna bahkan kembali merilis Black Lightning saat melawan Gojo sebelumnya. Gojo butuh 2 kilat hitam untuk pulih. Teknik kutukan pembaliknya, RCT. Bagaimana nasib Sukuna kali ini? Ini mengingatkan kita pada perkataan Gojo Sensei. Pernah ada yang bertanya, kenapa Gojo tak bisa memakai kilat hitam sesuka hati? Soal itu, Gojo juga heran. Kenapa mikir aku bisa pakai itu sesuka hati? Mentang-mentang aku punya Rikugan? Gojo lalu menjelaskan. Kilat hitam adalah distorsi ruang. Saat energi kutukan berbenturan dalam jeda 0,00001 detik. Namun, Gojo yakin teorinya tak sesederhana itu. Kalau semudah itu, dia pasti bisa spam terus. Faktanya, Gojo pun tak bisa memicu kilat hitam dengan sengaja. Intinya, syarat kilat hitam tak punya jawaban pasti. Kembali ke medan tempur. Setelah merilis Black Lightning kedua, aura Sukuna jelas berbeda. Miguel melihat fase buas ini dan merasa gawat. Kenapa monster ini makin kuat? Niat kabur pun mulai terlintas di benaknya. Yuji teringat pertarungan Gojo Sensei. Setelah memukul 2 kilat hitam, Gojo memulihkan teknik kutukan pembaliknya, RCT. Bisa jadi Sukuna juga sama. Choso sadar, mereka harus menghabisi Sukuna sebelum kemampuan RCT-nya pulih. Mereka pun langsung mengeroyok Sukuna. Maki merangsek maju menebas. Choso dan Yuji memojokkan Sukuna ke pagar dinding. Choso melompat siap lepas landas. Piercing Blood. Tapi Sukuna lolos dari kuncian. Maki sigap menyusul. Menusukkan pedangnya ke arah Sukuna. Namun bilahnya ditangkap tangan kosong. Keduanya beradu kecepatan tinggi. Choso sampai tercengang melihatnya. Bagaimana mereka bisa bergerak seperti itu? Seolah fokus pada udara kosong. Sukuna makin kegirangan. Pukulannya mengumpulkan energi, lalu pukul Maki dengan Black Lightning. Ini sudah yang ketiga kalinya. Maki belum sempat ambil napas, tebasan Sukuna sudah menyusul. Sang Heavenly Restriction pun merasa kewalahan. Berkat ketiga petir hitam itu, daya hancur tebasan Sukuna naik drastis. Choso langsung memicu jurus supernovanya. Mencoba memberi tembakan perlindungan, namun dari balik asap ledakan, 2 tebasan melesat. Baru saja Choso mau mengelak, Sukuna sudah berada tepat di belakangnya. Choso terkejut. Kecepatan Sukuna melampaui tebasannya sendiri. Menggunakan Choso dibanting keras ke tembok. Insting bertarungnya berteriak bahaya. Dia buru-buru menyilang tangan. Benar saja, kilat hitam meledak lagi. Ini tembakan keempat. Untung saja, Choso melapisi tangannya dengan zirah darah untuk meredam dampaknya, dan dia berhasil mengunci lengan Sukuna. 2 ag. Wajah Sukuna kena tinju telak. Yuji datang setelahnya. Choso sangat paham, sekuat apapun kilat hitam ibu Sukuna, selama Yuji terus memberikan pukulan, dominasi jiwanya atas tubuh Megumi akan melemah. Choso mengulurkan kepalan tangannya, menyerahkan sisanya pada Yuji. Di sisi lain, membopong Larue yang kena kilat hitam. Sudah cukup. Ayo kita cabut. Meski terluka parah, Larue menolak. Urusan kita belum selesai. Kembali ke arena utama. Sukuna dan Yuji kembali baku hantam berdarah. Yuji memiting dan menarik tubuh Sukuna ke belakang. Lalu menangkupkan tangan membidik Sukuna. Choso telah mewariskan teknik konvergensi darah, Convergence, pada Yuji. Itu adalah pijakan awal sebelum menembak. Detik itu juga, Yuji menembakkan. Piercing Blood, darah menembus, jarak dekat. Namun Sukuna masih sempat membuang muka menghindar. Dan lepaskan tebasan balasan untuk memukul mundur Yuji. Tapi konsentrasi Yuji sedang memuncak. Menatap mata Yuji, Sukuna teringat ketakutan Mahito di Shibuya. Itu akan merasakan firasat kilat hitam dari Yuji. Ini Sukuna, merasakan ancaman yang sama. Tapi anehnya, pandangannya tak bisa berpaling dari Larue di kejauhan. Ya, di belakang sana, bersandar pada Miguel. Larue mengarahkan telapak tangannya ke Sukuna. Teknik, tangan tak terlihat, tangkapan bukan sekadar mencengkeram fisik. Jika target pernah tersentuh tangan energi itu, Larue bisa menggenggam hati dan perhatian mereka. Saat Sukuna terhipnotis tak berdaya oleh Larue. Tinju Yuji melesat cepat. Percikan petir hitam menggelegar. Ini adalah petir hitam Yuji. Menghantam Sukuna dengan sangat brutal. Potensi sejati yang meledak dari percikan hitam. Kebangkitan Yuji Itadori dimulai. Haiti. Kalau ditanya siapa raja kilat hitam Jujutsu Kaisen, jawabannya jelas Yuji Itadori. Di bawah kendali hipnotis bule Larue, Yuji menembakkan Black Lightning pertamanya ke Sukuna. Menghajar sang raja dengan telak.
Ledakan kilat hitam ini memancing potensi terpendam Yuji. Siapa sebenarnya Yuji Itadori? Sebelum pertarungan besar ini dimulai, Uraume pernah menanyakan hal ini pada Sukuna. Sukuna menjawab dengan santai, dia adalah putra Kenjaku. Entah tubuh siapa yang dipakai Kenjaku. Tapi suaminya adalah reinkarnasi saudaraku. Ya, benar sekali. Sukuna seharusnya terlahir kembar. Namun saat masih di dalam rahim ibu, agar tidak mati kelaparan, Sukuna memakan saudara kembarnya. Jiwa saudaranya yang dimakan. Bereinkarnasi dan bereproduksi dengan Kenjaku. Lalu melahirkan Yuji. Dengan kata lain, Sukuna adalah paman Yuji. Mendengar ini, Uraume langsung menyimpulkan. Berarti Yuji Itadori punya potensi yang sama dengan Tuan Sukuna. Kembali ke medan tempur, antara paman dan keponakan, keduanya saling tatap waspada. Sedetik kemudian, Sukuna menerjang duluan. Satu tebasan mengiris bawah mata Yuji. Yuji refleks membalas dengan tinju. Sukuna mencoba menangkis. Tapi saat terjadi kontak, Yuji menahan tangan Sukuna dan melanjutkan tembakan kanannya. Buah ag. Kilat hitam meledak lagi di tubuh Sukuna. Sukuna sigap menekan lengan kanan Yuji untuk menguncinya. Tak disangka, Yuji menabrakkan bahu kanannya keras-keras. Boom. Kilat hitam beruntun melihat Yuji melepaskan 3 Black Lightning berturut-turut. Wajah Sukuna mulai menegang. Yuji pun terlempar menjauh. Namun pilar batu yang dipegangnya terpotong rapi. Bak teriris gunting tajam. Sukuna menyadarinya. Dugaannya tepat. Yuji akhirnya bisa memakai teknik itu. Sekarang di dalam tubuh Yuji mengalir 2 jenis teknik kutukan. Manipulasi darah, akibat menelan rahim kutukan. Serta teknik kuil, Mizushi, yang terukir di tubuhnya. Selama dia menjadi wadah Sukuna. Keduanya bangkit. Berkat string Black Lightning, Yuji segera menendang pilar tajam itu ke arah Sukuna sebagai proyektil. Sukuna menghancurkannya dengan satu kibasan tangan. Mereka baku hantam di balik hujan kerikil. Yuji merengkuh pergelangan kaki Sukuna. Bekas potongan gunting muncul di kaki sang raja. Sukuna panik dan menebas balik. Yuji tak berkedip, menerobos tebasan itu. Tanpa ragu sedikit pun. Bam! Petir hitam menghantam pinggang Sukuna. Ini tembakan keempat. Melihat goresan di kakinya akibat teknik Yuji, Sukuna menyadari tebasan Yuji masih dangkal. Teknik yang sama menghasilkan daya hancur berbeda tergantung pemakainya. Bagi Sukuna, tebasan, Cleave, Yuji ibarat mainan. Tembakan paling mematikan adalah Black Lightning miliknya. Tiba-tiba, Ino terjun ke medan perang. Memanggil teknik Auspicious Beast, Ryu, Naga. Seekor naga meluncur dari tangan Ino, menabrak Sukuna telak. Serangan Ino sukses. Membuat Sukuna terkejut sejenak. Namun Sukuna membalas menebas naga itu. Berkeping-keping, Ino mengambil kesempatan menebas jarak dekat. Menggunakan pisau tumpul peninggalan Nanami. Sayang, pisaunya diinjak Sukuna dan Ino terjebak. Meski begitu, Ino berhasil mengulur waktu. Yuji melesat cepat ke punggung Sukuna. Energinya memuncak dan merilis kilat hitam kelima. Menghajar, kutukan raja dari belakang. Suku sempat memblokir, namun matanya melotot murka. Yuji dari sebelumnya teruslah mengirim spam ke Black Lightning seperti serangan biasa. Bocah ini berniat menyamai kedudukanku. Amarah Sukuna meledak. Sukuna jatuh dari gedung. Sementara Ino tumbang kehabisan tenaga. Sukuna langsung menebas aspal jalanan, membuat tabir asap tebal untuk membutakan Yuji. Begitu Yuji mendarat, Sukuna menerjang buas menembus asap. Yuji bereaksi luar biasa. Dia menangkis lengan Sukuna dan mendorong sang raja ke dinding dengan satu tangan. Sukuna menghujamkan tinju berlapis tebasan, Cleave. Tubuh Yuji menahannya. Terluka robek di sekujur tubuh. Yuji pantang mundur. Tak ada kata lari. Kepalan tangannya melesat. Buag. Kilat hitam bersarang lagi di dada Sukuna. Ini sudah jadi. Petir hitam ke-6 Yuji di babak ini. Sukuna kalap. Dia mencengkeram kepala Yuji erat-erat, melepaskan tebasan beruntun, daging beterbangan. Separuh wajah Yuji. Tapi semangat Yuji tak goyah sedetik pun, lengannya ditarik mundur. Dan dihempaskan telak ke wajah Sukuna. 2. Petir hitam ke-7 sebagai imbalannya. Pukulan itu menghancurkan sisi kanan wajah Sukuna, dikalahkan oleh Black Flash tanpa henti. Mental baja sang raja kutukan runtuh juga. Bocah siala aaan, jeritnya murka. Belum selesai mengumpat, sebuah pisau terbang dan menusuk punggungnya. Dari atas gedung, Ino yang sudah tumbang memaksakan diri melempar pisau Nanami. Ino membatin lelah. Bagi petarung level kelasku, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dia berteriak, kalahkan dia, Yuji. Memanfaatkan celah sedetik lemparan Ino, Yuji mengambil kuda-kuda, mengayunkan uppercut Mao. Cahaya hitam membelah angkasa. Kilat hitam ke-8 menghajar rahang dan pinggang Sukuna telak-telak. Performa Yuji gila-gilaan tak tertandingi. Sekarang sejajar dengan raja. Legenda petir hitam, Yuji Itadori. Bahkan untuk Gojo atau Sukuna,
Kilat hitam butuh hoki dan probabilitas. Tapi bagi Yuji, tiap tinjunya adalah kilat hitam. Hanya dalam 2 ronde, 8 kilat hitam Yuji mengobrak-abrik mental Sukuna. Mode awakening, bangkit. Dulu, Gojo berhasil membangkitkan dan memperbaiki otak RCT-nya, berkat percikan Black Lightning. Sukunya memang seperti itu. Pemanasan seharusnya mengembalikan output RCT-nya. Meregenerasi tangannya yang putus, dan menyapu bersih regu Jujutsu Tech. Namun semua itu gagal total. Rentetan pukulan Yuji langsung menghantam batas jiwa antara Sukuna dan Megumi. Kerusakan jiwa ini mencegah Sukuna mendapatkan momentum untuk merestorasi RCT-nya. Jauh dari kekacauan ini, Miguel dan Larue akhirnya melarikan diri, mengatakan, jaga dirimu baik-baik. Ritual perpisahan mereka untuk mendiang Geto Suguru selesai sudah. Namun, getaran energi maut merobek udara. Miguel melotot tak percaya. Kuil jahat, Malevolent Shrine, dari tengah kobaran asap hitam legam. Kuil pencabut nyawa itu terbentang utuh. Sukuna memodifikasi tekniknya, merapal segel menggunakan satu tangan. Dia menggunakan bagian otak yang masih sehat, yang tak terkena efek Void Gojo, untuk memanipulasi teknik dan merakit pelindung domain, meski kepalanya dihajar habis-habisan oleh Yuji. Dan RCT-nya belum pulih. Berkat efek positif dari kilat hitam sebelumnya, Sukuna bersedia melepaskan domain dengan jangkauan dan daya hancur maksimal. Gagak-gagak Mei-Mei di langit langsung terpotong dadu untuk memahami ancaman super gila ini. Kita harus mundur sedikit ke belakang. Hakari Kinji mengusulkan bahwa dalam perang ini, mereka wajib menguasai teknik kutukan pembalik dan cara menolak ekstensi domain Sukuna. Namun Choso kebingungan saat RCT meregenerasi tubuh. Dari manakah darah yang hilang itu digantikan? Ini adalah kata dalam buku itu, energi kutukan yang diubah jadi darah. Makanya kebanyakan orang hanya bisa pakai RCT untuk diri sendiri. Mendengar penjelasan Shoko, Choso sadar dia punya fisik yang bisa mengubah energi kutukan jadi darah. Jika Yuji menelan rahim kutukan, dia juga akan punya fisik seperti itu. Ini bisa menutupi kurangnya teknik mereka. Artinya, batas terbesar RCT, konsumsi energi kutukan massal, tidak menjadi masalah untuk keduanya. Jadi, syarat belajar RCT bagi Choso dan Yuji jauh lebih rendah dari yang lain. Tak hanya itu, mereka bisa memanfaatkan teknik Ui-Ui untuk bertukar jiwa dan berlatih. Yuji yang pernah menjadi wadah Sukuna, tubuhnya sudah terukir ritme Jujutsu tingkat tinggi. Daya serap dan perkembangannya pasti gila-gilaan. Oleh karena itu, Kusakabe menyarankan dalam latihan mengubah jiwa ini, biarkan Yuji bertukar dengannya dulu untuk mengukir manipulasi energi dan dasar teknik penghalang domain sederhana ke dalam tubuh Yuji. Kembali ke medan tempur. Saat Sukuna mengaktifkan domainnya, Yuji langsung merespon. Gaya bayangan baru, domain sederhana. Melihat domain Sukuna, Yuji sadar ada yang aneh, berbeda dari sebelumnya. Dan ada darah mengalir dari bola matanya. Yuji menyimpulkan domainnya tidak sempurna. Pasti ada celah. Yang penting, bertahan. Benar tebakan Yuji. Di titik genting ini, Sukuna tidak menurunkan presisi tekniknya. Sama seperti di Shibuya, ini domain tanpa batas. Normalnya, domain terbuka Sukuna dibentuk dengan sumpah yang mengikat, memberi musuh jalan keluar untuk memperluas area serang, pasti kena. Dia tidak bisa mengubah kondisi ini. Jika ya, areanya menyusut dan tak bisa menjangkau Maki yang tanpa energi kutukan. Tapi Sukuna yang sekarang tak bisa tahan domain kelas ini untuk waktu yang lama. Hanya 99 detik. Lewat 99 detik, kuil jahat, Malevolent Shrine, akan hancur. Semua orang di medan tempur habis-habisan pakai domain sederhana untuk bertahan dari gempuran tebasan. Bahkan Miwa pun ikut turun. Dia melindungi Maki dengan domain sederhananya. Hanya satu yang ada di pikiran mereka, bertahan. Miwa ternyata sangat kuat, bisa menahan kuil jahat. Entah berapa lama, pertahanan Yuji tembus. Tebasan maut mengoyak tubuhnya. Kaki kirinya sampai putus. Dan dia terlempar oleh daya kejut tebasan. Gila. Kaki kiri Yuji yang putus terhubung oleh jaring darah. Lalu disambung kembali dengan RCT instan. Begitu Yuji kembali berdiri, badai tebasan telah berhenti. Dia membatin lega. Aku selamat? Tapi seketika, di kedua tangan Sukuna membakar api yang pernah membakar Mahoraga dan menghanguskan Jogo di Shibuya. Api kematian tiba. Raja Kutukan. Ryomen Sukuna dihajar 8 kilat hitam oleh Yuji. Pertahanannya bobol, hancur secara mental. He had to open the Temple of Evil, tapi domainnya hanya bertahan 99 detik. Setelah waktu habis, domain Sukuna hancur. Tak disangka, Sukuna melepas teknik apinya, Fuga. Teknik rahasia ini akhirnya terungkap. Api, Fuga, daya hancurnya luar biasa. Tapi kecepatan dan jangkauannya
Sangat buruk. Untuk mengatasinya, Sukuna membuat sumpah yang mengikat. Fuga, tak bisa dipakai melawan banyak musuh, AOE, sebagai di luar domain. Jika dipakai di dalam domain, debu dari benda yang ditebas akan menjadi bubuk mesiu yang dipenuhi energi kutukan. Gila, kuil jahat sekarang menjadi oven raksasa. Sukuna juga menutup domainnya. Menyegel area ledakan agar musuh tak bisa lari. Tak ada yang bisa keluar masuk. Ruang ledak tertutup rapat. Saat Fuga dilepaskan. Di pertarungan lain, Urauma mengejek Hakari, ini kemenangan kami. Hakari dan Yuji hanya bisa mematung. Satu percikan api jatuh, membakar partikel debu, memicu ledakan termobarik raksasa, menyapu seluruh area domain. Panas Fuga menciptakan badai api. Gelombang kejut bersuhu ekstrim, serta perbedaan tekanan udara yang brutal, memastikan kematian semua makhluk hidup di dalamnya. Inilah jurus yang menghancurkan Mahoraga di Shibuya. Serangan terakhir Ryomen Kuna. Saat melawan Gojo sebelumnya, Sukuna mengubah syarat domainnya, sehingga efek maut ini tak bisa dipakai. Karena itulah dia tak menggunakannya. Kini, Choso dan Yuji berada tepat di pusat ledakan. Kematian ada di depan mata. Choso memanggil nama kakaknya dengan lembut, Yuji. Yuji gemetar bertanya, kenapa kau melakukan ini? Choso telah menjadi tameng hidup bagi Yuji. Di tengah pusaran api neraka itu, tubuh Choso mulai terbakar menjadi abu. Yuji berteriak putus asa, tidak. Diiringi jeri tangis Yuji, Choso memudar. Sebuah kilas balik terlintas di benak Choso. Dia dan Yuji duduk di teras rumah. Choso berkata sambil tersenyum, kau lebih cepat belajar RCT dariku? Ya. Yuji menggaruk kepala. Itu karena Sukuna sering pakainya di tubuhku. Bukan karena kehebatanku sendiri. Choso tertawa kecil, tak usah dipikirkan. Kakak itu akan selalu dilampaui oleh adiknya. Yuji menunduk sedih, meski begitu, kau tak perlu meninggalkanku. Choso menatap langit. Ya, aku juga harus minta maaf pada Yuki. Dia menatap Yuji penuh arti. Maafkan aku, membuatmu sendirian lagi. Yuji menatap kakaknya heran. Kenapa malah pikirkan itu? Kau ada bersamaku saat aku sangat terpuruk. Itu sudah cukup bagiku. Mendengar itu, hati memilih. Itu benar. Dia kemudian mengingat keberadaannya sebagai rahim ngobrol dengan adik-adiknya. Di tempat yang dingin, mereka saling menemani selama 150 tahun. Namun bagi Yuji, beberapa hari ini sudah lebih dari cukup. Dalam kobaran api, Choso meninggalkan pesan terakhir. Terima kasih, Yuji, karena mau memanggilku kakak. Yuji menangis terseduh. Terima kasih, Kak Choso. Medan tempur kini rata dengan tanah. Setelah kubah pelindung Choso hancur, Yuji bangkit dari abu. Ada orang di sana. Meski Yuji selalu meyakinkan diri bahwa dia cuma gear sistem yang harus menuntaskan misi demi pengorbanan kakaknya. Tapi hamparan tanah hangus ini dan panas yang menyesakkan paru-paru mengguncang tekadnya. Dari balik kabut debu, muncul sosok pengikis kehancuran ini. Siapa lagi kalau bukan Ryomen Kuna-Kuna, sang raja kutukan menatap dingin ke arah Yuji. Yuji siaga tempur, dia pasang kuda-kuda, siap mati. Tiba-tiba, dari sisi debu lainnya, siluet lain muncul. Terlihat jelas. Tangan putus berlilit perban dari insiden Shibuya berjalan pelan menembus debu. Todo Aoi. Tangan kirinya yang buntung terbungkus kain. Yuji sangat terkejut. Saudaranya, saudara laki-laki, flashback sebelum perang epik ini. Todo berbicara empat mata dengan Mei Mei. Todo meminta kerja sama teknik. Jika ada yang terjebak di domain Sukuna, Todo akan pakai Bogie-Wogie. Tukarkan dengan burung gagak Mei Mei di luar area penyelamatan darurat. Namun domain Sukuna menjamin kematian instan. Todo tak jamin bisa selamatkan semuanya. Tapi itu jauh lebih baik daripada menyerah. Karena dia harus beroperasi dari luar, jangkauan tekniknya harus diperluas, target yang ditukar pun lebih dari 4. Mei Mei ragu dengan kondisi tangan Todo. Meski tak 100% yakin, Todo merasakan, Bogie-Wogie miliknya kembali berdenyut. Rencana ini dirahasiakan dari Yuji. Karena Yuji dan Sukuna pernah berbagi satu tubuh. Ikatan jiwa mereka sangat kuat dan bisa beresonansi. Mereka takut pada Yuji secara tidak sengaja membocorkan rencana ini ke dalam pikiran Sukuna. Bahaya mematikan, karena tak tahu persis isi domain. Todo juga kehilangan pelacakan energi Yuji dan Choso yang berada di tengah kuil. Semua rahasia tak ada waktu untuk dijelaskan. Todo hanya bilang, maaf, saudaraku, dan lanjut teriak, harusnya si Haman. Mendengar kata-kata itu, semangat Yuji yang remuk kembali membara. Dia percaya sepenuhnya pada saudaranya. Dua mematikan siap menggempur. Apalagi Sukuna sedang kelelahan. Akibat burnout, teknik kutukan. Inilah momen emas menuju kemenangan. Gas jajak pendapat.
Ringkasan, Raja Kutukan. Terpojok oleh spam kilat hitam Yuji. Sukuna memaksakan ekspansi domain dan menembakkan fuga. Bumi hangus. Choso tewas. Melindungi adiknya tercinta. Sekarang Yuji berhadapan 1 lawan 1. Tapi bala bantuan epik. Todo Aoi tiba tepat waktu. Mereka berdua siap menghabisi. Sukuna yang tekniknya sedang macet total, burnout. Todo tanpa babi bu, merobek perbalengannya. Bogi-wogi kembali. Dan ternyata, bukan hanya tangan, tapi alat musik bernama Vibraslap. Kami semua tidak menyangka alat musik itu bekerja dengan cara memukul bola baja untuk menggetarkan pelat logam di kotak kayunya. Menghasilkan suara perkusi bergetar yang khas. Saat Todo menepuk bola Vibraslap itu, 3 posisi bertukar petir tanpa henti. Tepuk-tepuk tangan kirinya diganti Vibraslap. Syarat aktivasi Bogie-wogie pun dimodifikasi. Antara logam dan kayu alat itu. Hasilnya, dalam 1 detik dia bisa bertukar posisi 50 kali. Sumpah, gila banget. Mereka bertiga berputar bak komedi putar maut. Tiba-tiba, Todo menahan kayu alatnya, dan pertukarannya terhenti. Yuji dan Sukuna sigap. Bersiap adu mekanik dari depan. Tapi, kena tipu, menepuk Vibraslap lagi. Dan posisi Yuji bertukar seketika. Duak. Todo menendang wajah Sukuna. Pemenang. Tinju Yuji bersarang di tulang rusuknya. Vibraslap ini mengizinkan pertukaran sesuai getaran, menambahkan sumpah pengikat baru. Membuat Todo bisa menukar multi-target. Dengan jangkauan yang makin luas. Ini semua berkat Yuta Okotsu, yang membantu merombak teknik Todo. Karena itulah dia sukses menyelamatkan semua sekutu kuil jahat. Sukuna mengamuk. Menjauhkan mereka dari ground zero ledakan fuga, setelah baku hantam super cepat itu. Sukuna langsung paham. Dari semua penyihir busuk ini, orang paling egois se-Jepang. Bikin repot saja. Sukuna berputar bukan main. Todo muncul di momen yang paling menyebalkan. Sukuna refleks mundur mencari jarak. Todo melesat menyusul. Di udara, Todo menukar posisinya dengan Sukuna. Sukuna tiba-tiba melayang di atas, sementara Todo di bawah, langsung menendang sang raja yang sedang hilang keseimbangan. Namun hebatnya, Sukuna bisa melompat di udara dan menghindari tendangan. Todo bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mengudara? Meski tak tahu triknya, setidaknya dia tahu Sukuna bisa bermanuver di udara saat keduanya saling tatap. Yuji tak diam saja. Dia melempar batu berisi energi kutukan dari atas. Tepat sebelum batu itu menghantam Sukuna. Todo mengaktifkan tekniknya. Yuji bertukar tempat dengan batu itu. Dan langsung mendaratkan tendangan maut. Sukuna jatuh ke tanah. Keduanya kembali baku hantam brutal. Sukuna mencengkeram Yuji, bersiap membantingnya. Melihat itu, Todo menukar posisi mereka berdua, face to face, kemudian berubah lagi. Sekarang Yuji berada tepat di belakang Sukuna. Buag. Rusuk Sukuna dihajar telak. 3 kali pertukaran beruntun ini memegang kendali penuh. Sukuna kewalahan menangkis. Di tengah rotasi gila ini, Sukuna mulai menganalisa batas minimal dan maksimal pertukaran dari setiap getaran. Jika Todo bisa mengaturnya sesuka hati, mustahil baginya beradaptasi dengan Bogie-wogie. Satu-satunya cara adalah membaca jeda timing spesifik di salah satu pertukaran. Saat Sukuna merencanakan itu, Todo tiba-tiba menahan getaran alatnya. Pertukaran terhenti. Yuji memanfaatkannya dengan meninju mundur Sukuna. Saat duet ini merangsek maju lagi, Sukuna menyadari fokus Yuji sedang memuncak sempurna. Sukuna yakin inilah momen jebakannya. Todo pasti melakukan gerakan palsu, bergetar tanpa menukar posisi. Sukuna pun memadatkan energi kutukan di kepalanya. Bersiap adu tinju frontal. Kenyataannya, Yuji memang sudah memusatkan energinya maksimal. Tapi seketika dari kepulan debu, gagak Mei Mei melintas di samping Yuji. Melihat ini, Sukuna mengira dia dalam jebakan. Todo harus berubah. Bocah ini dengan gagak. Sukuna refleks memutar badannya. Begitu Todo bergetar, Sukuna menendang burung gagak itu dengan keras. Tapi, nihil. Yuji tetap di depannya. Tidak ada yang berubah. Todo tersenyum miring. Aku memprediksi prediksimu. Sukuna panik luar biasa. Sialan. Dobel. Petir hitam tinjuan lagi. Yuji menghancurkan dada Sukuna. Sedetik kemudian, tinjunya membuka, merangsek masuk dan mencengkeram area hati Sukuna yang terkoyak. Yuji meraung dengan kejam. Seolah ingin merobek jantung itu, tapi sang raja pantang mati. Efisiensi energi Sukuna yang di luar nalar membuatnya mampu bertahan, meski energinya turun setara Yuta Okotsu. Saat fase burnout selesai, dia masih bisa membuka domain berkali-kali. Satu tangan Sukuna kembali membentuk segel, perluasan domain. Namun seketika, ekor mata Sukuna menangkap siluet dari kejauhan. Mustahil. Seseorang yang telah dia bunuh, sang arwah, kini kembali. Mata Rikugan itu tak mungkin salah.